Aviary Park Indonesia, destinasi rekreasi keluarga di Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, resmi membuka wahana Mini Train Ace pada Kamis 27 November 2025. Direktur Utama Aviary Park Indonesia Michael Sumampau menjelaskan bahwa Aviary Park sejak awal dibangun dengan visi konservasi. Diresmikan pada Desember 2021, kawasan ini sebelumnya merupakan lokasi pembuangan sampah ilegal. Dan saat ini, Aviary Park telah berhasil mengembangbiakan berbagai spesies burung, termasuk jalak Bali, serta mengembangkan 41 jenis kupu-kupu dengan total 3.000 hingga 5.000 ekor setiap bulan. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Tangerang, Ikhwana Mutuahmiko. Silakan rekan Ikhwana Mutuahmiko dengan laporan selengkapnya. Baik, rekan Iraka, saya Ikhwana Mutuamiko dari Tribun Tangerang melaporkan langsung dari Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, di mana Aviary Park Indonesia baru saja meresmikan wahana terbaru mereka yaitu Mini Train Ice. Suasana di situ luar biasa, hijau, teduh dan penuh sensasi alam yang menenangkan. Karena kereta mini ini membawa pengunjung menyusuri jalur hutan yang asri. Sepanjang perjalanan, mata kita dimanjakan dengan berbagai satwa, mulai dari binturong yang terlelap di rumah pohonnya, burung hantu yang menetap hening, hingga kura-kura dari dadaping dan kura-kura Ambon yang hidup di antara bebatuan alami. Tidak hanya itu, pengunjung juga bisa menikmati lorong bambu yang tinggi menjulang, di mana rumpun-rumpun bambu bergesekan lembut oleh hembusan angin, menciptakan suasana hening, sejuk, dan menenangkan. Wahana mini train ini sudah termasuk dalam tiket premium, tapi jangan khawatir bagi pemegang tiket reguler, karena bisa membeli tiket tambahan di lokasi sebesar 20.000 untuk 2 kali putaran. Saya sempat berbincang dengan Michelle Simampau, di mana Direktur Utama Aviary Park Indonesia, menjelaskan bahwa sejak awal pembangunan, Aviary Park memang dibangun dengan visi konservasi. Dulu lokasi ini merupakan tempat pembuangan sampah ilegal. Kemudian ia menjelaskan bahwa pihaknya menimbun sampah dengan tanah hasil pengerukan danau buatan sebanyak 8.000 hingga 10.000 meter kubik. Kemudian menanam sekitar 10.000 pohon, termasuk 6.000 pohon bambu untuk mempersiapkan kawasan Aviary Park. Misha menambahkan Aviary Park berhasil mengembangbiakan berbagai spesies burung termasuk jalak Bali serta 41 jenis kupu-kupu dengan total 3.000 sampai 5.000 ekor setiap bulan. Puncak keberhasilan terjadi saat grand opening ketika 5.155 ekor kupu-kupu dilepas oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Kerjasama Aviary Indonesia dengan AIS diyakini Michael akan membawa dampak positif bagi bisnis dan konservasi. Aviary Park buka setiap hari pukul 9 sampai dengan 18 di kawasan Jalan Bintaro Kreatif nomor 15 Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Untuk info tiket dan promo bisa mengunjungi www.aviarypark.com. Dari Ciputat Timur, saya Ikhwana Mutuahmiko melaporkan kembali ke studio. Yang saya hormati Pak Edi, Pak Disham, Pak Rio, Pak Kevin, dan Ibu Epta mungkin, dan Bapak Ibu dari AIS dan Aviary mungkin tidak, ya mohon maaf tidak sanggup saya sebutkan satu persatu. Selamat pagi dan selamat datang di Aviary Park Indonesia. Saya mengucapkan terima kasih untuk AIS yang menjadikan Aviary Park Indonesia sebagai mitra ataupun partner. Saya percaya bahwa ini akan sangat bermanfaat bagi kedua bisnis kita maupun juga kepada dunia konservasi. Saya melihat bahwa partnership ini bisa sangat bermanfaat bagi awareness dari kedua brand kita, dan juga pastinya meningkatkan penjualan. Pasti kita semua mau itu ya, bagaimana kita bisa meningkatkan penjualan, apakah pastinya melalui ice cream di tempat ini ya. Dan kita dari Aviary sangat berkomitmen untuk bisa membantu itu, untuk bisa meningkatkan penjualan maupun meningkatkan brand awareness dari AIS.
Selain itu, kita juga melihat bahwa partnership ini akan sangat bermanfaat untuk dunia konservasi. Jadi kalau kita lihat tempat ini dibangun di Desember 2021. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin lihat, Bapak lihat tadi, bahwa danau yang kita lihat tadi itu adalah danau buatan. Jadi dulunya tempat ini adalah tempat sampah ilegal sebenarnya. Jadi sampah yang ada itu kita kubur dengan tanah yang ada di danau itu, dan total kita mengeruk sekitar 8.000 sampai 10.000 kubik tanah. Dan setelah itu kita menanamkan sekitar 10.000 pohon, yang 6.000-nya adalah bambu yang kayak kita lihat tadi. Nah, kita lakukan itu untuk mempersiapkan tempat ini menjadi yang kita bilang lahan konservasi. Jadi saat ini Apiary Park sendiri sudah mengembangbiakan banyak sekali jenis burung seperti jalak Bali, jalak suren. Tetapi selain itu kita juga sudah mengembangbiakan 41 jenis kupu-kupu dengan total 3.000 sampai 5.000 ekor tiap bulannya. Puncak dari kupu-kupu yang kita kembangbiakan itu kita lakukan waktu saat grand opening, yang totalnya adalah 5.155 ekor, yang waktu grand opening oleh Bapak Raja Juli Antoni, Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Jadi saya melihat bahwa kerjasama ini akan sangat bermanfaat dari sisi bisnis maupun dari sisi dunia konservasi, dan saya melihat masa depan kita sangat baik. Dan saya melihat itu sangat positif dan semoga akan lebih erat lagi hubungan kita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.